Cepat, cepat. Pameran kerja akan segera dimulai. Aku hamil? Nuan-nuan, sudah siap belum? Nuan-nuan, pameran kerja akan segera dimulai. Siap, siap. Sebentar lagi. Nuan-nuan, ku dengar hari ini Tuan dari grup kekaisaran akan datang sendiri untuk merekrut. Tuan masih sangat muda, sudah menjadi nomor 1 di Forbes. Jika Tuan tertarik padaku, aku rela bersihkan toilet perusahaannya. Siapa sebenarnya pria malam itu? Bagaimana bisa aku hamil? Paman, aku kepanasan. Nuan-nuan, ayo cepat pergi. Pameran kerja sudah dimulai. Sangat terhormat menghadirkan Tuan dari grup kekaisaran yang hadir di pameran kerja ini. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan. Idolaku benar-benar datang. Ku dengar Tuan tidak hanya kaya, tapi juga tampan. Entah benar atau tidak, masa bisa palsu. Pamanku pernah bertemu Tuan, tapi katanya Tuan alergi pada wanita. Pantas saja dia idolaku. Hanya bisa dilihat dari jauh, tidak bisa disentuh-sentuh. Apa ini pertemuan fans? Atau pameran kerja? Kau tidak mengerti. Pria seperti Tuan ini, bahkan bintang pria paling populer saat ini, tidak layak menjadi pembantunya. Dia datang, dia datang. Semua perempuan dilarang mendekati Tuan dalam jarak 1 meter. Bayar uang sekolah terakhir kali baru bisa dapat ijazah. Dasar anak nakal, dari mana uang sebanyak ini? Ini uang dari kerja di proyek saat liburan musim panas untuk biaya sekolah Bu. Aku sebentar lagi lulus. Dasar anak nakal, kamu sekarang berani menyembunyikan uang sendiri ya? Bu, dari mana uang sebanyak ini? Kasih aku untuk bayar sewa. Bu, aku ini anak kandungmu loh. Tolong kembalikan uang ini padaku, kalau tidak, aku tidak bisa lulus. Sudah besar kepala ya, aku susah payah membesarkanmu. Sekarang kamu malah melawan aku, berani minta uang padaku. Kak Wang, ayo turun main kartu. Harus kumpulkan uang sekolah secepatnya. Hanya ini caranya. Pak mau beli minuman? Dek, pertama kali ke sini, kenapa sebelumnya belum pernah lihat kamu? Iya. Tos. Masih ada berapa banyak minuman? Aku beli semuanya. Dan ini juga. Mau lihat? Aku bisa beli, tapi, Dek, kamu pasti tahu aturan di sini kan? Kalau aku beli minuman, kamu harus temani aku minum. Aku nggak bisa minum alkohol. Kamu ini, alergi terhadap wanita yang sudah lama itu, belum sembuh? Sobat, hari ini aku cariin beberapa cewek cantik buat kamu, coba langgar pantanganmu. Pakai ini. Enya, aku nggak tertarik sama wanita-wanita ini. Jangan pergi dong, kamu ini, bujangan tua, coba dong. Aku benar-benar nggak bisa minum alkohol. Haha, pantas saja mahasiswa, polos banget.
Aku nggak jadi jual minumannya. Ngapain melongo? Kejar dia. Coba lari dong. Om, Tolong, Aku ternyata tidak alergi. Bro, cewek ini milikku. Dia mabuk. Kami lagi cekcok. Sini. pergi. Pergi. Om, aku tidak kenal mereka. Ngawur kamu. Kau tidak dengar dia bilang tidak kenal kamu? Kamu siapa? Urus urusanmu sendiri. Dia sepertinya orang terkaya nomor 1 di Kyoto, di Shaojue. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Lari. Om, terima kasih. Setiap kali aku dekat dengan wanita, aku pingsan. Kenapa saat memeluk dia, aku baik-baik saja? Mungkinkah? Malam ini istirahat di sini, besok saya antar kamu pulang. Om, aku kepanasan. Tuan muda kaya raya. Tapi seumur hidup tidak beruntung dengan perempuan. Menyentuh perempuan bisa kena imbas dan pingsan. Hanya jika bertemu cinta sejati bisa menikah dan punya anak. Aduh, gawat, mabuk. Sampai melakukan hal konyol begini. Kamu ini, seperti pohon besi berbunga. Bukankah kamu alergi pada perempuan? Aku juga penasaran. Kenapa hanya dia yang bisa mendekatiku? Su Nuan. Siapkan mahar. Siap. Pameran kerja nanti. Kamu harus pergi sendiri. Sobat, kamu benar-benar mau menikahi wanita seperti itu? Maksudnya, Coba tebak, wanita itu bertanya berapa mahar yang saya minta. 100 juta. Saya menelepon ibunya. Coba tebak apa yang terjadi, langsung minta 100 juta, juga minta mobil dan rumah, benar-benar permintaan yang keterlaluan. ternyata dia juga wanita materialistis seperti itu. Mahar dibatalkan keluarga bukan untuk wanita seperti itu. Pergi ke pameran kerja. Bagaimanapun juga, anak ini milik paman, dia berhak tahu. Paman. Kamu dari fakultas mana? Cepat pergi, jangan mengganggu di sini. Su Nuan, kamu gila ingin mencari yang kaya ya? Berani-beraninya mengganggu Tuan Di. Ada yang ingin saya katakan pada paman kamu, hahaha? Jangan bercanda. Apa yang Tuan dikatakan, bisa dikatakan pada seorang mahasiswa miskin sepertimu? Tuan Di, Su Nuan ini adalah orang miskin yang terkenal di sekolah kami. Mata duitan, dia melakukan apa saja demi uang.
Kamu bohong. Aku tidak. Ah, apa itu? Tes pak, ya ampun. Sunuan-nuan. Sunuan-nuan. Kamu hamil? Hamil. Temanmu Sunuan, Nuan hamil. Dia masih pelajar. Entah bergaul dengan siapa. Heh, Mau bilang apa lagi? Anak ini punya Tuan Jue, kan? Kembalikan. Tuan Jue. Ada yang bilang hamil anakmu? Semua tahu Tuan Jue. Alergi sama perempuan. Kau pikir dirimu istimewa? Rumahmu di pinggir laut? Kepo banget. Nuan-nuan, ayo pergi. Jangan pedulikan dia. Nuan-nuan, jangan lupa ambil tes kehamilanmu, entah anak di perutmu siapa punya. Menurutku gugurkan saja bayi ini, siapa tahu bisa dapat pacar baru. Anakku aku sendiri yang urus. Nuan-nuan, berani-beraninya kau dorong aku. Siapa? Memukul teman sekelas di depan umum. Inikah tata tertib sekolah kalian? Aduh, itu cuma bercanda antar teman. Cepat minta maaf. Tuan di Nuan-nuan tidur dengan pria. dan punya anak, aku tidak tahan melihatnya. Bersama pria liar itu merusak suasana sekolah. Aku hanya kesal, jadi ngomong sedikit. Diam, pria liar melulu. Grup di Guo tidak akan mempekerjakan orang seperti itu. Perintahkan semua perusahaan di bawah grup, diblokir orang ini. Baik. Maaf, aku salah. Tuan Di, aku bicara sembarangan, ku mohon. Aku baru lulus. Jika diblokir grup di Guo, tak ada yang mau menerimaku. Kumohon. Seret dia keluar. Bubar. Itu. Malam itu adalah pertama kalinya. Benarkah? Katanya sekarang teknologi. Perbaikannya lumayan. Maksudmu apa, Om? Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, bilang aja. Harus menghina orang begini? Aku cuma merasa kamu berhak tahu. Karena kamu nggak mau mengakui bayi ini, mulai sekarang bayi ini milikku seorang. Xiaomin, ayo kita pergi. Cari tahu tentang Nuan-nuan ini. Aku ingin data detailnya dari kecil sampai sekarang. Baik? Bayi, ayahmu nggak mau kamu. Mama mau kamu. Mama akan melindungimu. Wang Mazi tetangga bilang mau menikahi adikmu, asalkan adikmu masih muda dan cantik. Serius? Hahaha, adikku pasti bisa. Ma, cepat urus. Memang perlu kau bilang, Mama sudah janji dengan Wang Mazi dari dulu. 2 hari ini akan diurus. Ma, Wang Mazi sudah 50 tahun. Bagaimana kau bisa menyuruhku menikah dengan orang seperti itu? Kau punya hak bicara di rumah ini. Wah, adikku sudah besar. Berani melawan ya? Aku memberimu makan dan pakaian, bukan untuk kau jadi nona besar. Lagi pula, menikahkanmu itu demi kebaikanmu. Memang Wang Mazi usianya lebih tua, tapi dia bisa menyayangi. Aku hamil. Kau hamil. Siapa laki-laki itu? Uang yang barusan ku dapat lenyap. Suruh laki-laki itu ganti rugi. Ma, apakah aku masih ada di hatimu sebagai anak perempuan? Nuan-nuan, jangan tidak bersyukur. Mama mau membesarkanmu sebesar ini, kau harus bersyukur. Menikahlah dengan patuh. Aku tanya kau, apakah laki-laki itu mau mengeluarkan uang untuk menikahimu? Cepat telepon dia minta uang. Aku sudah bicara jelas dengannya. Anak ini akan kubesarkan sendiri. Bilang, anak itu dari pria keparat mana? Aku akan buat dia menyesal. Di Xiaojue. Nuan-nuan, kau nggak waras? Kau tahu siapa di Xiaojue? Orang terkaya nomor 1 di Jingdu. Masa dia mau menyentuhmu? Tuan Jue, sudah diselidiki. Sekarang pergi ke rumah sakit dan urus dia. Nanti kamu pergi minta tolong Wang Mazi untukku. Tidak, bayiku adalah milikku, tidak boleh ada yang menyentuhnya.
Di Xiaojue. Meskipun kamu tidak mau mengakui anak kita, tapi sebagai ayah dari anak ini, aku tetap berharap kamu mau menyelamatkannya. Tuan muda, penyelidikan sudah selesai. Nona Surajin dan tekun belajar, dia selalu bekerja sambil sekolah. Namun, dia punya ibu dan kakak yang matre, pergi menyelamatkan orang. Apa? Cepat selamatkan calon istri cucuku. Bu, cepat ke rumah sakit, sebelum ada yang tahu, gugurkan bayi ini. Punyaku. Malam itu adalah yang pertama. Karena kamu tidak mau mengakui bayi ini, maka bayi ini hanya milikku seorang. Maaf. Di Xiaojue, kalau kamu tidak datang, anak kita akan hilang. Kamu akan datang? Siapa yang berani menyentuh istriku? Om, kamu benar-benar datang. Tuan Anda, bagaimana Anda bisa datang ke sini, ke tempat seperti ini? Oh, saya mengerti, Tuan. Pasti Sun Wanwan, yang memiliki anak yang tidak seharusnya menimpakan itu kepada Anda, membuat Anda tidak senang. Anda tenang saja. Wanita ini akan saya urus untuk Anda. Aduh, menantu perempuan saya, kamu menderita. Kamu panggil dia apa? Cucu. Menantu perempuan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menjadi menantu keluarga di? Apa jangan-jangan anak haram di perutmu adalah? Tuan, dengarkan penjelasan saya. Kami tadi hanya bercanda dengan Nuan-Nuan. Haha, kami. Saya ingin mereka membayar dengan darah. Dengar, tadi menantu saya kehilangan beberapa helai rambut, meneteskan beberapa tetes darah. Biarkan kedua orang ini membayar 1000 kali lipat. Ya. Ke rumah sakit. Menantu, kita pulang. Wah, menantu, kamu sudah bangun? Nenek khawatir banget. Masih ada yang tidak nyaman? Menantu, Nenek sudah tahu semuanya. Kamu hamil dengan Xiaojue. Jangan khawatir. Nenek pasti akan membuat si nakal itu bertanggung jawab padamu. Satu villa di pusat kota. Satu mobil mewah edisi terbatas global. Uang tunai 1 juta. Satu set perhiasan mahal. 100 tahil emas. Ini hadiah pertemuan dari nenek untukmu. Coba lihat, kamu suka. Nenek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Mana ada yang mahal. Xiaojue menghasilkan banyak uang. Loh, nanti kamu pakai saja sebanyak-banyaknya. Jangan hemat untuknya. Nenek, saya sudah bicara jelas dengan paman. Saya dan anak ini mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengannya. Gimana kalau aku bilang aku menyesal? Kamu ragu kalau anak ini bukan milikmu? Sekarang kenapa masih mau dia? Tes DNA menunjukkan, ini adalah anakku, tentu aku akan bertanggung jawab padamu. Mulai sekarang aku akan merawatmu dan anak, kamu tinggal di rumahku. Semua urusanmu akan kuatur. Tinggal di rumahmu? Kenapa diam saja? Tuan Jue, Anda sudah kembali. Mulai sekarang,
Dia adalah nyonya rumah ini. Ya, Mbak Zhang. Nyonya muda hamil. Ingat, dalam hal makanan harus diperhatikan dengan baik. baik. Nyonya, kamar tidur ini tepat di sebelah Tuan. Mulai sekarang ini adalah tempat Anda tinggal. Apakah Anda puas di sini? Bagus. Terima kasih. Mbak Zhang, Tuan berkata. Semua harus memberikan yang terbaik untuk Anda. Nyonya, kalau mau berterima kasihlah pada Tuan. Iya. Kalau begitu, Anda istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, silakan perintahkan saya. Ini pasti mahal, ya kalau sampai rusak. Nuan, anak ini dulu benar-benar banyak menderita. Suka nangis saja. Kamu ngerti apa? Dapat ibu dan kakak macam itu. Apa yang bisa dia lakukan? Di dunia ini masih ada orang tua sekejam ini, mendahulukan anak laki-laki. Lihat tingkah lakunya. Kayaknya mau memukul Nuan sampai mati. Sekarang Nuan mengandung anak keluarga. Di kita tidak boleh menelantarkannya. Kok tidur di sini? Nuan, anak ini sungguh membuat iba. Dia tidak mau merepotkan kita. Apa maksudmu? Nuan sekarang adalah anggota keluarga Di. Tidak ada yang merepotkan. Aku sudah memberi Nuan hadiah pertemuan sebelumnya, tapi Nuan tidak mau. Nanti setelah Nuan bangun tidur, ajak dia beli kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai menantu cucuku diperlakukan tidak adil. Nenek paman. Kok kalian datang? Dasar anak, masih panggil nenek. Nenek, Pintar. Nuan, nenek bilang padamu, kamu di rumah tidak usah sungkan. Nenek juga harus berterima kasih padamu. berterima kasih padaku? Kamu mungkin tidak tahu, Xiao Jue waktu kecil punya kebiasaan, dia pingsan kalau menyentuh perempuan. Aku kira sampai mati tidak akan melihat dia punya istri dan anak. Tidak menyangka, nenek harus berterima kasih padamu. Tidak perlu. Mobil dan rumah, kamu nggak mau. Kalau gitu, nenek ajak kamu beli makanan dan baju. Nggak usah, Nek. Aku nggak kurang apa-apa. Jangan menolak lagi. Kalau menolak lagi, nenek bisa marah. Nek, nggak usah. Bajuku masih bisa dipakai, nggak usah buang-buang uang. Buat beli baju untuk menantu kesayangan nenek. Dengar kata nenek, Masa disebut buang-buang? Ayo. Sambut Tuan Jue, selamat datang Nyonya tua. Selamat datang Nyonya muda. Nuan, kenapa? Nek, barang-barang di sini mahal ya? Haha, yang ini. Mal ini milik keluarga Di. Nuan, kalau suka sesuatu, ambil saja. Yang ini jangan. Yang lainnya bungkus semua. Nggak usah. Ya, Ini coba semuanya. Bungkus semua.
Nenek, cukup. Perhiasan emas dan perak giok dan akik, bungkus semuanya. Yang itu, dan yang itu juga. Semuanya milik kita. Ayo lihat, masih mau apa lagi? Ah nenek, rumah sudah hampir tidak muat, masih beli? Nenek sudah berpikir, 3 villa. 1 untuk tas dan baju, 1 untuk kosmetik, dan 1 lagi kosong. Kamu mau apa saja, lakukan saja. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih, Om. Ibu, makanan sudah siap. Nyonya muda, ini adalah makanan yang dibuat oleh ahli gizi yang sengaja diminta Tuan untuk Anda. Silakan coba, apakah sesuai selera Anda? Enak, terima kasih. Ini uang saku bulananmu, setiap bulan 30 juta. Kamu bilang apa? Mas, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Ambil kartunya. Hari ini sudah beli banyak barang. Aku tidak bisa ambil uangmu lagi. Kalau Xiao Jue kasih, ya terima saja laki-laki cari uang. Kan buat istri, pakai saja sebanyak mungkin. Jangan khawatir sama dia. Nenek, ini kurang baik, kan? Mas cari uang juga susah. Kalau disuruh ambil, ya ambil. Kalau kamu tidak pakai buat apa dia cari uang banyak. Baiklah, aku simpan dulu. Nuan, kamu manis, kamu kurus, makan yang banyak. Kamu sebentar lagi lulus, kan? Iya, beberapa bulan lagi lulus besok harus ke kampus urus sesuatu. Besok aku antar kamu. Tidak usah, aku bisa naik bus. Sudah putus begitu. Nuan ini di bursa kerja, bikin aku malu banget berani kembali. Iya, rasanya dia sekarang berubah jadi orang lain. Berubah? Apa yang berubah? Bukannya masih bau miskin? Melihatnya saja bikin mual? Tidak. Lihat tasnya Nuan ternyata beli yang terbaru tas Chanel. Dan anting-anting itu cincin itu juga edisi terbatas, kan? Aku lihat di majalah. Nuan, kamu jadi orang kaya baru? Liu Ke, apa maksudmu? Kamu ini orang miskin. Kok bisa bawa tas semahal ini? Atau ini palsu? Atau kau curi? Apa urusanmu? Liu Ke, aku sudah sabar 4 tahun. Tolong berhenti. Hei, aku tidak mau berhenti. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sepertinya matahari terbit dari barat. Si pecundang mulai berani. Pasti kau curi dari orang lain. Atau orang bodoh mana yang akan membelikanmu barang mahal ini? Kalau kau masih ngomong sembarangan. Aduh, aku takut sekali. Ayo, coba saja berlaku kasar pada kami. Apa hakmu memakai barang mahal seperti ini? Berikan padaku. Dasar apa? Kamu disukai semua orang? Mereka belikan kamu barang? Bilang, siapa yang beli? Aku tidak wajib memberitahu kalian. Kalian ini tidak serius belajar, mau lulus masih sibuk bikin kelompok. Mengganggu teman. Aku kasih tahu, di luar sekolah, kalian tidak ada apa-apanya. Dia berani memaki kita. Nuan, aku belum selesai denganmu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku cuma jatuh. Bohong. Ada yang ganggu kamu? Sekarang aku akan balas dendam untukmu. Aku tidak apa-apa, tidak ada yang menggangguku, hanya suasana hatiku sedang tidak baik. Kenapa suasana hatimu tidak baik? Aku akan lulus. Pekerjaanku belum dapat, tekanannya juga cukup besar. Yang terpenting adalah melahirkan bayinya.
Sekarang dan nanti kamu tidak perlu bekerja di luar. Cukup diam di sisiku. Tidak, aku bisa melahirkan bayinya lalu bekerja lagi, aku ingin mencari uang sendiri. Mencari uang adalah urusan laki-laki. Kamu di rumah saja mengurus anak, setelah menjadi wanitaku tidak boleh lagi tampil di luar. Aku tidak mau. Banyak belajar, dan banyak cari uang adalah prinsipku sejak kecil, aku punya hal yang ingin kulakukan. Aku juga punya mimpiku sendiri. Kenapa setelah menjadi wanitamu, aku hanya bisa di rumah mengurus anak? Di Xiaojue, apakah kamu punya perasaan? Apa di hatiku aku hanya kucing atau anjing yang harus patuh padamu? Maaf. Maaf. Aku tidak menganggapmu sebagai hewan peliharaanku. Aku hanya tidak ingin membuatmu sedih. Anu Om, kita naik mobil dulu ya. Om, maaf tadi, tapi aku bisa menurutimu. Pertama, di rumah, dengan tenang, melahirkan bayi. Tapi setelah punya anak, aku tidak mau jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tidak masalah, kamu nanti bisa lakukan apapun yang kamu mau, wujudkan mimpimu. Om, terima kasih. Kenapa? Karena tiba-tiba aku agak suka kamu. Nenek, Aduh, ada seseorang yang mulai mekar seperti bunga. Nuan kemari, duduk. Nenek mau bicara denganmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Nuan? Sudah berapa hari di sini, tapi kamu tidak kunjung gemuk. Kamu terlihat kurus. Nenek, aku baik-baik saja. Hanya kadang kurang nafsu makan. Lihat siapa yang nenek undang untukmu. Dr. Gu. Ini adalah dokter pribadi terbaik di seluruh Kyoto. Bagaimana kalau mulai sekarang dia yang merawatmu? Selamat sore, Nyonya. Halo, Dr. Gu. Syukurlah. Tambahkan Dr. Gu di WeChat. Nanti kalau ada yang tidak enak badan, kamu bisa langsung hubungi dia. Baik. Tidak usah repot-repot. Aku bisa merawatmu. Tuan, Anda sibuk dengan urusan resmi. Biarkan aku yang merawat Nyonya muda. Aku sangat profesional. Sudah kubilang, aku yang akan melakukannya. Dr. Gu, tambahkan kontak pribadi Xiaojue. Kontak pribadi Tuan, bukankah itu tidak pernah dipublikasikan? Nenek, sudahlah. Paman pasti tidak suka diganggu. Silakan. Kenapa paman aneh begini? Aduh, Nuan, kamu tidak paham. Ada yang cemburu. Cemburu. Paman, Baiklah, sudah malam. Aku mau tidur. Kalian berdua juga cepat istirahat. aku juga mau mandi dan tidur. Nuan, jangan ngelamun. Sial, handuknya. Nyonya muda, kondisi janinmu tidak stabil. Saran saya, di rumah, lakukan pijat untuk menstabilkan kehamilan lebih sering. Pijat? Teknik pijat yang profesional dapat membantu ibu hamil menstabilkan posisi janin. Pijat di mana? Perut dan paha. Dan juga Di mana lagi? dada. Jika Anda tidak mau, saya. Istriku perlu kamu yang memijat. Aku sendiri yang melakukannya. Bagaimana kalau sekarang kamu keluar, ambil handuk mandi? Paman, bagaimana kau bisa datang?
Untuk memijatmu. Pijat di mana? Pijat perut paha. Baik. Aku tidak bawa handuk mandi. Pakai. Sudah. Masuk, aku pijat kamu. Apa harus dipijat? Kata dokter Gu pijat bagus untuk bayi. Lalu? Kalau begitu, suruh pembantu pijat, boleh? Tidak bisa. Pijat perlu teknik profesional. Kalau begitu, suruh pembantu belajar. Berbaring. Aku bisa pijat sendiri. Berbaring. Sebentar. Peluk ini, nggak grogi lagi? Masa di Xiaojue kasih boneka pink sama aku? Kok aku ngerasa dia beda ya? Mungkin sedikit sakit. Tahan sebentar. Belum selesai dipijat? Tidak. Tidak. Lalu harus dipijat di mana? Dada. Tidak, aku tidak mau memijat lagi. Sayang, selesai dipijat saja nanti enak. Itu juga tidak boleh. Dan kenapa untuk menjaga kehamilan harus memijat dada? Dokter itu asal bicara, ya? Sudahlah, kamu pijat sendiri saja. Baik. Keke, Su Nuan itu kamu benar-benar berniat membiarkannya begitu saja? Mana mungkin. Aku ingin dia tahu akibatnya jika berani macam-macam denganku. Sialan itu. Sudah berhari-hari tidak masuk sekolah. Sepertinya benar-benar mencari pria kaya. Meskipun cari pria kaya, lalu kenapa? Pria tua itu kalau bosan pasti akan menendangnya. Lalu bagaimana? Meskipun dia punya laki-laki yang mendukungnya, tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Su Nuan, aku ingin semua orang tahu wajah aslimu. Ya ampun, Su Nuan ini benar-benar mempermalukan sekolah kita. Jijik banget, ibunya tahu dia begitu murahan? Entah anak siapa yang dikandungnya. Dunia memang sudah terbalik. Kamu yakin tidak perlu aku temani ke sekolah? Hari ini ambil ijazah terus pulang. Perusahaanmu sibuk, tidak perlu terus temani aku. Baik, biar sopir antar kamu. Jika ada keperluan, telepon aku. Xiaomin, akhir-akhir ini ada apa di sekolah? Kenapa aku merasa semua orang lihat aku aneh? Nuan. Kamu harus siap mental. Apa? Liu Ke itu. Dia terus menyebar rumor tentang kamu di sekolah. Kata kamu dibiayai orang tua. Sekarang sekolah bergosip kamu mungkin akan terlambat lulus. Kenapa? Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Mereka punya bukti? Ada yang tidak akan lulus nih. Su Nuan dibiayai pria tua. Ini balasan untukmu.
Fitnah dan pencemaran nama baik. Liu Ke, tunggu saja, aku akan segera lapor polisi. Kamu urus saja dirimu sendiri dulu. Halo, pembimbing. Su Nuan, cepat datang ke kantor, ijazahmu mungkin tidak bisa diambil. Saudari Sunuan, ada teman yang melaporkanmu secara terang-terangan, perilaku tidak pantas di luar kampus, melanggar norma, sangat merusak citra sekolah. Sekolah memutuskan untuk menunda kelulusanmu. Pak Kepala Sekolah, saya tidak. Pak Kepala Sekolah, coba lihat. Mungkin ada kesalahpahaman. Nilai Su Nuan memang selalu bagus. Saya yakin dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Berani bilang kamu tidak hamil? Pak Kepala Sekolah, tes kehamilan ini, saya temukan di acara rekrutmen hari itu. Itu miliknya. Banyak teman yang bisa menjadi saksi. Benar, hari itu banyak yang melihat. Su Nuan, bekerja paruh waktu di bar luar kampus. Reputasinya buruk di luar. Kalau orang seperti ini bisa lulus. Apa jadinya reputasi sekolah kita? Jangan sembarangan menuduh. Saya kerja paruh waktu di bar, karena saya perlu mengumpulkan uang SPP. Fitnah. Su Nuan, kamu tidak akan mengaku sampai ada bukti. Pak Kepala Sekolah, saya punya saksi. Bisa membuktikan Su Nuan terus-menerus berbuat tidak senonoh di bar. Silakan masuk. Bu, bagaimana kalian bisa datang? Diam. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak punya malu sepertimu. Su Nuan, ibumu sendiri pasti tidak akan berbohong, kan? Tante, katakan sendiri. Anakmu pergi ke bar. Sebenarnya pergi ngapain? Lakukan apa yang kukatakan. Setelah berhasil, akan kuberi kamu 100.000. Aduh, dosa sekali, Nuan. Sudah begini keadaannya. Ibu tidak bisa menyembunyikannya lagi untukmu. Ibu. Ibu. Kenapa kalian melakukan ini? Aku ini putri kandungmu. Kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk memfitnahku. Ini yang disebut mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Su Nuan. Aku sudah tua renta, tidak mau lagi membantumu berbohong. Akulah yang gagal mendidik putriku. Keluarga kami bersedia menerima semua hukuman dari sekolah. Saudari Su, kalau begitu, sekolah terpaksa mengeluarkanmu. Kepala sekolah, aku benar-benar difitnah. Jika kamu tidak percaya, aku bisa memanggil manajer bar ke sini. Dia bisa menjadi saksi. Manajer itu mungkin sudah tidur denganmu 800 kali. Apa kata-katanya bisa dipercaya? Jangan. Om, bagaimana kau bisa datang? Untuk menjemputmu pulang sekolah. Wajahmu kenapa? Om sudah sibuk bekerja. Tidak boleh merepotkannya lagi. Tadi tidak sengaja terbentur. Benarkah? Ayo kita cepat pulang.
Nenek pasti sudah cemas. Baik. Nuan sudah pulang. Cepat ke sini, ke nenek. Nenek, Ada beberapa hal yang kuserahkan pada kalian. Hacker Tuan, Anda memanggil saya tengah malam ini. Apakah ada pengaturan penting? Apakah proyek miliaran dolar di Amerika bermasalah? Atau grup punya pengaturan terbaru? Anda memanggil kami malam-malam begini? Sepertinya ada masalah yang rumit. Anda perintahkan kami akan melakukan apapun, pasti selesai. Istri saya baru-baru ini dibully di sekolah, kalian urus. Sekolah istri, Tuan, Anda gunakan kami untuk ini. Ya, saya ingin kalian selidiki. Istri saya di sekolah, sebenarnya apa yang terjadi? Siap. Selidiki apa yang terjadi dengan nyonya muda di sekolah. Tuan, nyonya muda di sekolah, dijebak oleh teman sekelas dan keluarga Su, dikeluarkan dari sekolah. Bagus, berani mengganggu wanita saya? Saya akan membuat mereka bayar. Tuan, anak buah kami sudah siap semua. Ayo bertindak sekarang. Mereka ini mau mati atau hidup? Hidup tapi lebih menderita dari mati. Baik, Yang Mulia. Saya mengerti maksud Anda. Tenang saja. Saya pastikan Anda puas. Orang yang mengganggu nyonya, kami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sudah lama tidak bergerak. Kebetulan para bodoh ini datang sendiri. Malam ini, Yang Mulia, saya akan membuat mereka menuai hasil perbuatan mereka. Sudah diurus, Tuan. Orang-orang itu mulai sekarang tidak akan berani mengganggu Nona lagi. Oh, kerja bagus. Om, aku tidak bisa tidur. Aku tidak tahu kamu sibuk. Aku pulang dulu. Tidak apa-apa. Kemarilah. Kalian lagi ngapain? Kamu dibully di sekolah, kenapa tidak bilang? Kamu sudah tahu? Aku cuma tidak mau membuatmu khawatir. Dasar bodoh. Kedepannya kalau diganggu, harus minta bantuan padaku, mengerti? Mengerti. Masih sakit? Sudah tidak sakit. Pintar. Kenalkan kalian, ini Yeying. Nona memang cantik. Pantesan Tuan sangat terpesona. Halo. Duduklah. Tidak. Nona, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Tadi kamu cari aku ada apa? Aku takut. Aku ingin kamu temani tidur. Kamu ngapain? Aku menggendongmu ke kamar utama. Bukannya kamu bilang mau tidur? Hanya tidur. Sungguh hanya tidur. Hanya tidur. Aku janji. Baiklah. Aku percaya kamu kali ini saja. Kamu bilang hanya tidur. Tentu.
Aku dulu sering meragukan diriku sendiri. Apakah aku tidak cukup baik? Jadi, keluargaku dulu tidak menyukai aku. Sering memukul dan memarahiku. Sekarang, aku ingin kamu membantuku melakukan tes DNA. Baik, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Tidurlah yang manis. Kamu juga sudah lelah. Demi urusanku, semalaman tidak tidur. Tuan, laporan tes DNA sudah keluar, seperti yang Tuan duga sebelumnya. Hasil DNA sudah keluar. Coba lihat. Aku sungguh berharap mereka bukan keluargaku. Mereka adalah sumber penderitaanku. Jika aku bukan anak kandung mereka, mungkin aku tidak akan sesakit ini. Aku juga ingin dicintai ibu disayang keluarga. Ada apa? Bukannya selama ini kamu ingin tahu hasilnya? Sapa-sapa? Bagaimana kalau kamu yang lihat untukku? Aku tidak berani melihat. Tenang. Tidak apa-apa. Syukurlah, benarkah? Benar. Tapi karena aku bukan anak kandung mereka. Lalu di mana orang tua kandungku? Kakek, kenapa Anda datang? Nyonya, kami bukan anak kandung Anda. Mustahil. Kakek, Anda bercanda, Nuan. Tapi aku yang melahirkannya setelah mengandung 10 bulan. Bagaimana mungkin dia bukan anak kandungku? Aku tidak punya waktu mendengarkan omong kosongmu. Tidak mau bicara, ya? Aku bicara. Aku bilang, aku akan mengatakan semuanya. Bicara. Dok, lihat, ada apa? Anak ini lahir dengan wajah kebiruan, bahkan tidak bisa menangis bersuara. Anak ini memiliki penyakit jantung bawaan. Aduh, lalu bagaimana? Kondisi keluargaku juga tidak mampu membiayai. Meskipun barang murah yang tidak ada yang mau, setidaknya tidak sakit. Jadi begitu. Lalu, siapa nama orang tua kandung Nyonya? Baik, sepertinya namanya Song Jiangwo. Xiao Guai. Ini orang tua kandungmu. Ayah, ibu, sekarang mereka sudah punya anak perempuan lain. Song Ziyu adalah wanita jahat itu dulu. Anak yang ditukar itu Tuan Jue, lihatlah. Sepertinya kita perlu mengunjungi keluarga Song. Xiao Guai, jangan takut, aku akan menemanimu. Bagaimana kalau aku pakai yang ini? Apa tidak terlalu kurang anggun? Kalau yang ini lebih sederhana, mereka pasti suka. Yang lebih sederhana, kan?
Atau yang ini, elegan dan anggun pasti tidak salah pilih. Xiao Guai, kamu cantik pakai apapun, jangan khawatir, mereka pasti akan menyukaimu. Benarkah? Masih belum pas. Aku mau keluar beli baju baru, harus beli yang paling sempurna. Baik, aku temani kamu. Bukankah kamu masih sibuk kerja? Tenang saja, aku bisa sendiri, aku cepat kembali. Baiklah. Setelah aku selesai urusanku, aku akan temani kamu ke keluarga Song. Baik. Hati-hati. Tuan. Nyonya. Mau mati, ya? Kamu kenapa buru-buru? Kaget aku. Ziyu sejak kecil jantungnya lemah. Di rumah ibu, tidak boleh ada yang bicara keras. Kamu tidak tahu, kalau sampai membuat Ziyu takut, kamu sanggup bayar? Nyonya, Nona. Maaf, ya. Ada yang datang dari keluarga Di, katanya tuan muda akan datang sendiri ke rumah kita nanti. Keluarga Di yang mana? Keluarga Di, dari grup di Guo itu, tuan? Tuan muda tidak pernah muncul di depan umum. Kenapa tiba-tiba datang ke rumah kita? Bahkan datang sendiri. Mungkin dia datang untuk melamar Ziyu? Aduh, Bu, apa yang ibu katakan? Aku baru lulus kuliah, belum mau menikah secepat ini. Mana ada yang salah? Pasti di Xiaojue itu tertarik padamu. Kamu kan sosialita nomor 1 di Jingdu, cantik dan punya aura. Siapa yang tidak suka? Pasti begitu. Ziyu, kamu harus bersiap-siap dengan baik. Ini keluarga Song kita, kesempatan emas untuk naik derajat. Siapa tahu kamu benar-benar bisa menikah dan menjadi nyonya muda? Tentu saja, tapi baju ini sudah usang. Tidak pantas untuk status di Xiaojue. Aku mau pergi ke mall beli yang terbaru, gaun haute couture. Halo, bolehkah aku mencoba yang ini? Kau benar-benar menganggap dia hebat. Jelas kelihatan dia mahasiswa miskin. Apalagi 280.000. Kayaknya di dompetnya nggak ada 280.000. Iya juga. Mahal sekali. Tapi demi bertemu papa dan mama, aku mau coba. Coba, lihat harga ini. Kau lihat berapa digit angkanya. Bekerja 100 tahun pun kau nggak akan mampu beli. Betul, cepat pergi. Kalian, Di mana kalian semua? Pada mati ya? Nggak lihat nona besar datang. Selamat datang, Nona Song. Tuh, kan, ada yang aneh. Kenapa kalian biarkan sembarang orang masuk? Kalian nggak apa-apa? Nona, jangan marah. Aku akan usir dia sekarang. merendahkan yang miskin, membenci yang miskin, menyukai yang kaya, baju dari toko begini. Aku juga nggak tertarik beli. Berhenti. Minta maaf. Apa? Gaun haute couture ini tadinya mau kubeli, tapi kau sudah menyentuhnya. Minta maaf padaku. Kenapa aku harus minta maaf? Baju dipajang di sini, ya untuk dicoba, kan? Aku lagi mood baik hari ini, males ribut sama kamu. Gaun ini tidak jadi, yang model terbaru lainnya semuanya bungkus. Baik. Jangan ganggu kami berjualan. Pak, kamu. Kok kamu datang? Aku tidak ada. Kamu lagi-lagi dibully. Tuan muda. Jadi kalian yang mengganggu istriku? Ini ternyata Nyonya Di. Nyonya Di, kami salah. Salah kami tidak kenal. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan ambil pusing. Nuan-nuan?
Kalau ada yang ganggu kamu, lawan balik dengan keras. Jangan pernah mengalah. Aku mau pecat mereka. Nah, gitu dong. Mulai sekarang, kalian dipecat. Dipecat. Aduh, celaka. Dipecat Tuan Muda. Siapa lagi yang berani pekerjakan aku di kota ini? Sudah malam, ayo ke keluarga Song. Ayah, Ibu, kalau bertemu, kalian akan senang. Jangan takut. Aku di sini. Ayah, Ibu, aku cantik enggak? Cantik nanti pasti bikin Tuan Jue terpesona. Astaga, aku nggak pakai ini biar dilihat Tuan Jue, kok. Baik, bukan. Datang Tuan Jue datang. Cepat sekali sampai ia. Dia ada di depan pintu, bawa banyak pengawal, sepertinya juga bawa hadiah. Cepat, silakan Tuan Jue masuk. Hadiah dari keluarga Di datang. Kontrak senilai 100 triliun dari grup kekaisaran, sepasang giok langka dari grup kekaisaran, batangan emas 50 kg dari grup kekaisaran, 1000 hektar sawah subur dari grup kekaisaran. Tuan dan Nyonya Jueye datang. Jueye, saya sudah lama mendengar nama Anda. Angin apa yang membawa Anda ke sini, dan membawa begitu banyak hadiah, tapi saya sungguh tidak mengerti, apa maksud dari hadiah ini? Tentu saja, pasti untuk putri keluarga Song kita, atau jangan-jangan untuk kami berdua. Ayah, Ibu. Jueye, apa ini semua benar-benar untukku? Iya. Ini semua untuk putri keluarga Song. Jueye, Kamu putri keluarga Song itu? iya, saya asli. Jueye, Menjauhlah sedikit, aku alergi terhadap wanita. Iya, hampir lupa. Tapi tidak apa-apa. Pelan-pelan saja, semakin sering bertemu, akan baik. Kali ini aku datang. Masih ada satu hadiah terpenting untuk keluarga Song. apa? Masih ada hadiah besar? Xiao Guai, kemari. Jueye, yang ini? Ini putri keluarga Song yang asli. Apa? Apa yang Tuan katakan? Ziyu adalah putri keluarga Song kami. Ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ziyu adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahan. Nona Song, apakah sejak kecil sudah memiliki penyakit jantung? Meskipun begitu, kenapa? Anak perempuan yang kulahirkan sendiri, masa aku tidak kenal? Pasti ini dipalsukan oleh orang kampung itu, datang ke keluarga Song untuk memeras uang. Kurang ajar. Ini adalah nyonya muda keluarga Di. Masa mau memeras uang keluarga Song? Ini. Dari mana datangnya perempuan murahan ini? Berani-beraninya merebut orang tuaku? Perempuan murahan, apa yang kau omongkan sembarangan? Aku tidak berbicara sembarangan. Semua data ini benar. Perempuan murahan, kau masih berani membantah? Tuan, Pak, kamu nggak apa-apa? Aku. Kamu sendiri yang menghalangi. Yang mau aku pukul itu wanita jalang itu. Tuan, Ziyu masih anak-anak, dia nggak sengaja, jangan ambil pusing dengan dia. Iya Tuan, Anda bermurah hati, kan nggak apa-apa juga. Seorang orang luar,
menganiaya anak kandungnya sendiri. Kalian malah berbesar hati. Haha, anak-anak bercanda. Bener juga, hanya bercanda. Berlutut. Aku bilang, berlutut. Seru? Nggak seru. Ingat, kalau berani ganggu dia lagi, aku akan buat keluarga Song lenyap dari Jingdu. Iya, nggak berani lagi. Pak, ayo kita pergi. Ya sudah, orang tua yang nggak bisa bedain benar salah. Tidak usah diakui juga. Ayo pergi. Tuan, tunggu sebentar, nak. Bagaimana mungkin keluarga Song tidak mengakuimu? Kamu adalah putri kandung kami. Hanya saja kami sudah membesarkan Ziyu selama 20 tahun. Tentu saja ada perasaan. Hanya saja belum bisa menerima dalam waktu singkat. Benarkah? Tapi, Benar, bagaimanapun kamu adalah anak kandungku. Masa aku tega tidak mengakuimu? Syukur, aku punya ibu. Paman, aku punya keluarga. Ya, Xiao Guai juga punya keluarga. Tuan Jue, kalau begitu, bagaimana dengan hadiah-hadiah ini? Asalkan Xiao Guai mengakui leluhurnya. Dan menikah dengan meriah di keluarga Song, maka ini secara alami menjadi milik keluarga Song. Ini. Ada masalah? Adapun si palsu itu, sebaiknya segera dibersihkan. Xiao Guai, bagaimana jika orang tuamu yang mengantarmu menikah? Aku berharap memberimu pernikahan yang sempurna, menikahimu dengan meriah. Pernikahan. Paman, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Karena aku ingin memberimu kejutan. Kau mau menikah denganku, menjadi nyonya rumah keluarga Di? Kau sudah menyiapkan semua maharnya? Masa aku bisa bilang tidak? Baik sekali. Pernikahan akan dilaksanakan 3 hari lagi. Tenang saja, kami pastikan gadis ini menikah dengan meriah. Tuan, Bicara. Keluarga Song itu jelas tidak tulus kepada nyonya. Mengapa Tuan masih meninggalkan mahar itu di keluarga Song? Xiao Guai sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang. Aku hanya ingin dia menikah dengan bahagia. Bahkan jika itu palsu. Kirim orang untuk melindungi nyonya. Jika ada orang bodoh di keluarga Song yang berani menyentuh nyonya, aku akan membuat seluruh keluarganya ikut mati. Saya mengerti. Hei, kamu. Kemari. Ibu, Berani kau panggil ibu? Cukup. Ziyu punya penyakit jantung. Bisakah kau sedikit mengalah? Kau juga diam sedikit? Baiklah. Tiba-tiba ada orang luar datang. Wajar kalau Ziyu punya perasaan. Kenapa kau marah pada anak? Siapa namamu tadi? Sun Wan. Mulai sekarang, Ziyu adalah kakakmu. Kalian berdua harus akur. aku tidak punya kakak. Apa maksudmu? Aku bilang padamu, Ziyulah buah hatiku. Jika kau mau mengakuiku sebagai ibu, kau harus mengakui kakak ini. Baik, sudah putus. Wang Jie, antar Nona Su ke kamar yang sudah disiapkan. Silakan, Nona Su. Kau mandi dulu. Lalu istirahat di kamar. Apakah putri kandungku kembali? Kalian tidak mencintaiku lagi? Putriku sayang, apa yang kamu katakan? Kamu akan selalu menjadi sayang ibu. Tadi ayah masih membelanya. Bu, tolong pikirkan caranya. Nyonya rumah keluarga Di hanya bisa aku. Keluarga Di ini tidak bisa kita sakiti. Menurutku kamu pilih kasih. Putri kandung, kamu tidak mencintaiku lagi. Dadaku sakit sekali. Putriku, jangan menakut-nakutiku. Jangan panik, jangan panik. Ibu akan memikirkan caranya. Aku punya ide. Bu, cara apa? Pertukaran pernikahan. Baiklah, lakukan saja. Ayah ibu. Tuan pasti tertipu oleh wanita jalang itu. Setelah aku menikah dengannya, pasti dia akan jatuh cinta padaku. Benar. Ziyu pasti lebih baik daripada kampungan itu. Nanti setelah keadaan sudah terlanjur, keluarga,
di mau tidak mau harus mengakuinya. Apa itu bisa berhasil? Ku dengar Tuan alergi terhadap wanita, tapi, barusan dia sama gadis itu tidak kenapa-kenapa. Bagaimana kalau diganti Ziyu malah alergi? Betul juga. Sepertinya Tuan hanya terhadap wanita jalang itu baru tidak alergi. Nona, Tuan, Nyonya. Aku punya cara. Cara apa? Ternyata begini rasanya dimanja oleh ayah dan ibu. Sayang, apa kau merindukanku? Baru beberapa jam. Aku merindukanmu. Aku menemuimu, boleh? Jangan. Baiklah, beberapa hari lagi pernikahan, kau manjalah. Baik, aku dengar kata istri. Manjur? 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 Ini tabib tua yang terkenal, tapi agak mahal. Pengemis tua, apa kau benar-benar punya cara agar Tuan tidak alergi padaku? Tentu saja. Baik. Setelah berhasil, 1 juta sebagai hadiah. Jika gagal, aku akan mencabut lidahmu. Apa maksudmu? Kau tidak bisa. Untuk urusan keluarga Di, aku tidak meminta bayaran sepeser pun. Tabib. Apa maksudnya ini? Asalkan Nona Song setiap hari di dalam bak mandi ini berendam selama 1 jam, Tuan tidak akan alergi lagi. Pengemis tua, kau mempermainkanku. Ini jelas-jelas seember air busuk. Untuk mendekati Tuan, hanya ini caranya. Jika Nona Song tidak mau, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, tunggu sebentar. Anakku sayang, keadaan sekarang kita hanya bisa mencoba. Jika cara ini benar-benar manjur, masa depanmu akan terjamin. Tapi, Nona Song, yang tahan menderita akan jadi orang sukses. Kalau tidak mau tahan sedikit penderitaan ini, bagaimana bisa menjadi nyonya rumah keluarga Di? baik, aku berendam. Apa benar manjur? Anakku sayang, kamu sudah menderita. Kalian sedang ngapain? Jangan tanya yang bukan urusanmu. Dia jatuh ke air kotor, masa tidak diangkat? Kampungan, kamu tahu apa? Ini untuk kecantikan dan perawatan kulit. Kami orang kaya suka perawatan seperti ini. Kampungan, cepat keluar. Sudah tamat. Seharusnya aku tidak percaya pada pengemis bau itu. Ayah, ciumlah. Sekarang aku bahkan tidak berani keluar. Bagaimana aku bisa menikah dengan Tuan? Sampai hari ketika di Xiaojue tiba, kamu akan tahu. Datang? Kenapa kamu, Nuan-Nuan? Ah, adikku masih tidur di atas. Wah, bunga yang indah, apakah ini untukku, Tuan? Silakan duduk dulu, Tuan. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Tidak perlu. Saya datang untuk menjemput Nuan-Nuan. Silakan minum teh, Tuan. Sudah bilang tidak perlu. Ternyata efektif. Om, Tuan, berkat kamu, kalau tidak aku jatuh tadi, pasti masuk rumah sakit. Lepaskan. Aku tidak mau. Dada yang kokoh seperti ini, Tuan, aku ingin rebahan lebih lama. Lepaskan. Sayang, aku datang untuk mengajakmu mencoba gaun pengantin. oh ya, tadi aku lihat seseorang memeluk, dengan senangnya,
Itu dia yang menempel sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan pegang tanganku. Jangan begitu, ada orang lain. Wanita di Xiaojue, siapa yang berani bergosip lagi, akan kucabut lidahnya. Su Nuan, kau tunggu saja. Wanita tuan pasti aku. Hei mas. Jangan puji aku di depan mereka ya. Aku bilang sama kamu, baru-baru ini, di internet bilang, saat coba gaun pengantin, kalau wajah pria masam akhirnya bisa hemat banyak uang loh. Keluarga Di juga tidak kekurangan uang ini kan? Aku tidak peduli, dengar kata aku. Baik, semua ikut kamu. Mas, cantik enggak? Baik. Biasa aja. Ganti satu. Biasa. Desainnya terlalu norak. Modelnya terlalu kuno. Yang ini bagaimana? Ini aja. Halo, Nona lihat gaun pengantin ya? Gaun pengantin yang tadi mereka coba berikan juga satu set untukku. Tunggu saja, Su Nuan. Suamimu adalah milikku. Ibu tua Di benar-benar membuat iri. Tidak disangka bahkan tuan muda sekelas ini. Ada gadis yang bisa menyenangkan hati ibu tua. Betul sekali. Anakku yang tidak berguna itu masih saja lajang. Tuan muda memang lambat. Kalau bukan karena Nuan yang baik hati, setiap hal ada lawannya. Saya, si nenek tua ini, pasti tidak akan melihat cicit. Jadi begitu, nyonya muda keluarga Di yang dikabarkan di luar, benar-benar ada? Itu benar-benar kebahagiaan ganda. Jangan sembarangan bicara, ya. Entah gadis itu berhasil atau belum. Putriku, kamu benar-benar tenanglah. Bukankah hanya seorang pria? Masa tidak bisa diatasi? Tuan muda tiba. Tuan muda, selamat. Nenek, kenapa ibu berdiri saja menunggu? Cepat duduk. Kamu masih tahu sayang sama nenekmu? Kalau bukan karena Nuan yang berhasil, tulang tua ini sudah setengah masuk liang kubur. Pohon besimu tidak bisa berbunga. Bisa menikahi Nuan adalah hal paling membahagiakan bagiku. Nuan baik-baik saja, tidak ada masalah selama ini. Semua sudah diatur. Dia akan segera tiba. Silakan mempelai wanita masuk. Pernikahan sebentar lagi dimulai. Mana ada pengantin pria dan wanita yang masih barengan? Terus kenapa? Siapa yang berani ngomong keluarga Di salah? Lihat kamu, keluarga Di. Sepanjang hari kamu keluarga Di. Apa hebatnya? Ya nggak ada yang hebat. Bahkan seluruh keluarga Di sekarang nggak sebanding sama kamu. Sayang, kamu cantik banget. Lepasin aku. Kalau ada yang lihat aku. Tenang, mana ada orang? Tanpa perintahku, gak ada yang berani masuk. Banyak tamu di luar. Nenek pasti kewalahan sendiri. Cepat bantu dia. Tapi aku gak mau ninggalin kamu. Aduh, sebentar lagi aku akan jadi milikmu selamanya. Masa waktu sesingkat ini gak bisa nunggu? Iya juga. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Kekanak-kanakan. Siapa? Su Nuan, sudah kubilang. Wanita tuan Di hanya aku. Silakan mempelai wanita masuk. Dasar anak bodoh, masih bengong. Cepat ke sana.
Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan ini. Di sini, Anda berkesempatan menyaksikan sepasang pengantin pernikahan yang bahagia dan sempurna. Sekarang saya nyatakan pernikahan resmi dimulai. Nona Su, apakah Anda bersedia menikah dengan pria tampan dan gagah di samping Anda ini, pria yang rupawan, sebagai suami Anda, setia kepadanya sampai tua? Mempelai pria, apakah Anda bersedia dengan mempelai wanita Su Nuan menjadi suami istri, saling mendukung, menjadi pasangan sah? Saya bersedia. Selanjutnya, silakan mempelai pria dan wanita saling bertukar cincin. Kamu bukan Su Nuan, siapa kamu? Tuan Jue, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Bagaimana menurutmu? Aku bodoh sampai tidak bisa mengenali orang yang kucintai sendiri. Katakan siapa sebenarnya dirimu. Siapa yang berani sekali bermain di depan mata keluarga Di? Bukankah Tuan Jue alergi pada wanita lain? Su Nuan itu. Sekarang siapapun bisa. Omong sembarangan, hati-hati lidahmu dipotong keluarga Di. Song Ziyu baik-baik sekali. Tuan Jue, lihat, sekarang kamu juga tidak alergi padaku. Maukah kamu melihatku? Aku adalah sosialita nomor 1 di Kyoto, di mana aku kalah dari Su Nuan. Tidak ada yang bisa menggunakan orang yang kucintai untuk menjebakku. Hari kiamat keluarga Song telah tiba. Tuan Jue sudah mencari seluruh tempat, tidak melihat Nyonya. Lanjutkan mencari. Bahkan jika harus menggali seluruh kota hingga 3 kaki ke bawah, kalian harus menemukannya untukku. Di mana orangnya? Aduh, Xiao Jue keluarga Song kami punya 2 gadis, menikahi yang mana saja sama saja. Lagi pula, lihat-lihat, kamu juga tidak alergi pada Ziyu, kan? Itu berarti keluarga Song kami memang sudah seharusnya menjadi besan dengan keluarga Di. Ya, lihatlah anak ini, Nuan. Pernikahan adalah masalah besar, dia tidak tahu pergi kemana berfoya-foya. Kami kan tidak punya pilihan lain, jadi terpaksa menyuruh Ziyu menggantikannya. Kalian pikir aku anak berusia 3 tahun? Di mana Nuan? Do? Xiao Jue, bukan begitu. Lihatlah anak ini, Ziyu, betapa baiknya dia tidak jauh lebih baik daripada gadis liar Su Nuan, jauh lebih baik. Aku tanya sekali lagi, di mana Nuan? Xiao Jue, aku, Di mana Nuan? Tuan Jue. Aku benar-benar tidak tahu. Katakan padaku, di mana Nuan? Di Xiao Jue, di mana aku kalah dari wanita itu? Tubuhku lebih baik darinya, aku lebih tinggi, lebih kaya, kamu juga tidak alergi padaku. Itu berarti kita adalah pasangan yang sempurna. Mengapa aku kalah darinya? Kau pantas dibandingkan dengannya, aku katakan untuk terakhir kalinya, aku, di Xiao Jue, dalam hidup ini hanya menginginkan Su Nuan. Kamu, Jika Nuan mendapat celaka sedikit pun, aku akan membuat seluruh keluarga Song ikut mati. Tuan Jue Nyonya ditemukan. Om, aku tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan tadi itu benar? Sungguh benar. Jika kamu mau, bulan di langit aku bisa mengambilnya untukmu. Aku tidak pernah bilang begitu. Tunggu aku sebentar ya. Aku akan mengurus sesuatu. Kalian siap membayar harganya? Su Nuan, kamu diam saja melihat orang tuamu sendiri diintimidasi orang, ya? Pantas saja bukan aku yang membesarkanmu. Sepertinya kamu sama sekali tidak mau mengakuiku sebagai ibu. Apakah kalian menganggapku sebagai putri kalian? Setelah aku kembali ke keluarga Song, apakah kalian pernah peduli padaku? Di matamu, hanya ada putri Song Ziyu.
Bahkan ketika dia menyakitiku, kalian tetap membelanya. Benar, kan? Karena sejak awal kau tertukar, itu membuktikan antara kau dan aku tidak ada jodoh ibu anak. Su Nuan, kenapa kau kembali? Kenapa mencariku? Karena dirimulah, keluarga Song jatuh ke nasib begini. Ada apa? Sakit. Aduh, celaka. Nyonya. Mungkin kandungannya terganggu. Siapkan mobil. Panggil dokter terbaik. Baik. Urusan kalian nanti akan diurus. Bagus kau, Su Nuan. Hamil di luar nikah. Aku baru tahu di Xiaojue, kenapa dia begitu setia padamu, perempuan murahan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak apa-apa. Ah, syukurlah tidak apa-apa. Nenek benar-benar ketakutan. Nuan, beberapa hari tidak bertemu, kok kurus begini, sekarang tubuhmu lemah. Harus banyak makan bergizi. Katakan pada nenek kalau mau makan apa. Nenek akan masakkan untukmu. Nenek, Anak baik, kamu sudah diperlakukan tidak adil. Nenek, aku ada di sini. Mulai sekarang tidak ada yang berani mengganggunya. Justru karena kamu, bocah nakal, nenek jadi tidak tenang. Di hari bahagia ini, malah bisa kehilangan pengantin wanita. nenek, aku sendiri yang ceroboh. Tidak apa-apa, Nuan. Bukankah itu hanya pernikahan? Asal kamu mau, nenek bisa mengadakan pernikahan setiap hari untukmu. Setiap hari? Tidak usah. Apa? Terjadi hal seperti ini. Tidak ada satu media pun yang melaporkan? Kamu pikir keluarga Di itu apa? Kantor berita mana yang berani menyentuh keluarga Di, kecuali mereka sudah nekat? Sepertinya kamu cukup tahu tentang keluarga Di. Menghancurkan keluarga Di. Itulah keinginan seumur hidupku. HMPH, Su Nuan. Wanita jelek itu, kalau tidak hamil anak di Xiaojue, mana bisa dibandingkan denganku? Kamu juga ingin hamil anak keluarga Di? Aku punya rencana. Menurutmu cara ini bisa diandalkan? Pada tahun-tahun awal keluarga Di, masalah di Xiaojue alergi terhadap wanita menghebohkan seluruh keluarga Di. Nenek, dikhawatir keluarga diputus keturunan, terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk mengambil milik di Xiaojue. Apa? Hehehe, ya benda itu. Dan benda ini, saya kebetulan tahu di mana, tinggal lihat Nona Song apakah bersedia terjun ke dalam permainan ini. Asalkan bisa duduk di posisi nyonya keluarga Di, aku mau lakukan apa saja. Baik. Nona Song sangat pemberani, kedepannya pasti dapat rezeki besar. Menunggumu. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Kalau begitu, makan nasi yuk. Aku sudah kenyang banget cuma makan suplemen ini. Mana masih bisa makan nasi? Tapi di perutmu masih mengandung. Maksudmu, ternyata bukan khawatir aku lapar, tapi khawatir anaknya lapar. Aku sayang kamu dan anak. Ada apa? Apa? Nenek celaka. Nenek, Masih hidup kok. Jangan kaget. Nenek, kamu tidak apa-apa? Ini sudah berapa hari? Setiap hari di rumah sakit bersama Nuan. Kamu sebagai pemimpin keluarga Di. Apakah tidak ada urusan penting? Nenek, maksudmu? Tempat seperti rumah sakit itu, banyak orang, banyak mata. Kamu cepat cari cara. Dirikan pusat perawatan ibu hamil dan melahirkan. Menantu keluarga. Di kita, untuk mengandung dan melahirkan. Masakan tidak punya tempat? Nenek, ini yang disebut urusan penting? Kenapa bukan urusan penting? Sekarang Nuan adalah satu-satunya buah hati keluarga Di. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jika cicitku ada celaka sedikit pun, aku yang akan menanyaimu. Tenang saja, Nenek, aku akan atur sekarang. Jangan hanya peduli orang lain. Minum air dulu baru pergi. Nenek? Kamu?
Di Xiao Jue, tidak menyangka, kan? 20 tahun, kita bertemu lagi. Jahat. Aku sedang mengandung anakmu loh. Maaf, Nu Anuan. Aku yang linglung. Tuan Jue, lihat baik-baik. Aku ini Ziyumu. Tidak. Paman, kamu mimpi buruk ya? Kenapa kamu sudah kembali? Bukannya kamu sedang istirahat hamil? Kamu bilang begitu. Menelepon kamu dan nenek. Tidak ada yang diangkat. Aku pikir kalian sudah meninggalkanku. Nenek. Kamu? Ternyata pas pulang lihat. Wah, siang bolong kamu tidur? Tidur kayak babi? Tidak. Berapa lama aku tidur? Sudah sehari penuh. Apa? Mana nenek? Nenek di atas lagi perawatan. Kamu pikir semua orang sepertimu? Tidak. Ada yang terasa aneh. Di Xiao Jue, keluar kamu. Kita bicara seperti ini tentang Tuan, apakah tidak apa-apa? Lihat saja keberanianmu yang kecil itu. Kali ini kita datang untuk meminta penjelasan. Benar, ayah kita tidak takut padanya. Aku belum menghitung dengan kalian malah datang sendiri. Tidak, Tuan, kami hanya lewat. Apa maksudnya lewat? Di Xiao Jue, kali ini kami datang untuk meminta penjelasan untuk putriku. Cepat katakan. Hah? Di Xiao Jue, apa yang kau lakukan? Kau sendiri tidak tahu? Haha, aku penguasa keluarga. Di ingin melakukan apa perlu melapor padamu. Ibu, Baik. Ternyata kesewenang-wenangan keluarga, di semua didasari oleh perlakuan semena-mena. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa yang sebenarnya kau lakukan. Makanya aku heran kemarin Ziyu nggak pulang. Kamu, di Xiao Jue, soal pernikahan. Aku akui itu salah keluargaku. Tapi kamu nggak bisa mempermainkan harga diri anak gadisku, untuk balas dendam. Anakku sudah besar, bahkan belum pernah pegang tangan laki-laki. Siapa sangka, Jangan bilang lagi. kamu masih perawan suci. Diginiin orang begitu. Keluarga Song kami, juga punya nama baik. Nenek harus kasih penjelasan. Xiao Jue, apa yang mau kamu katakan? Istriku cuma Su Nuan. Aku percaya diriku sendiri, tidak akan berbuat hal yang mengecewakannya. Maksud kalian apa? Apa? Kami akan mempermainkan harga diri anak sendiri. Bercanda? Di Xiao Jue, kalau kamu tidak bertanggung jawab, aku akan hubungi media dan bikin berita. Jangan harap bisa tenang, kamu. Aku serius mau mukul. Silakan. Sudah. Keluarga Song juga nggak mau bikin malu. 3 hari. Keluarga Di harus kasih penjelasan. Baik, antarkan tamu. Ya, 3 hari. 3 hari lagi kami datang. Kamu percaya aku? Percaya. Syukurlah, Nu Anuan. Masalah ini akan kubereskan. Masalah ini nggak sesederhana itu. Keluarga Song nggak punya nyali. Pasti ada yang nyuruh. Kalau foto-foto itu, Fotonya asli. Tapi sayang. Percaya aku.
Aku sama sekali nggak melakukan itu. Lihat, badanku aja nggak ada luka. Kalau benar aku yang lakuin, masa nggak ada bekas sama sekali? Bagaimanapun, aku cuma percaya kamu. Sudah. Sekarang bukan waktunya bermesraan. Soal ini sudah ada bayangan. Seharusnya aku sudah curiga dari dulu. Hamil. Benar-benar hamil? Keluarga Song kita akan melesat? Beneran? Coba lihat, aduh. Putriku benar-benar hamil. Pengemis tua itu. Memang punya kemampuan. Aduh, hanya saja tidak tahu apakah ini benar-benar anak di Xiao Jue. Tenang, itu sudah pasti. Saya menghitung dengan jari. Menurut cara yang saya berikan, kehamilan terjadi dalam 2 hari ini, benar seperti yang saya duga. Lalu sekarang, katakan, apa lagi yang kau hitung? Menurutku, prioritas sekarang adalah menghubungi semua media di kota. Saat kehamilannya terekspos, nasi sudah menjadi bubur. Bahkan jika di Xiao Jue punya 1000 mulut, dia tidak bisa membela diri. Masih memikirkan kejadian tadi siang. Kamu sangat kaya, sangat tampan. Apa benar hanya akan mencintaiku seorang? Kamu pikir aku pria yang mudah berpaling? Kalau kamu tidak alergi terhadap wanita, apakah kamu tetap hanya mencintaiku? Kamu pikir aku karena hanya kamu yang bisa mendekati, lalu aku mencintaimu dan menikahimu? Bukan. Lu Zichuan pernah memberiku obat. Di bawah pengaruh obat itu, aku bisa untuk sementara waktu berkontak erat dengan wanita. Apa maksudnya? Artinya, selain dirimu, aku tak pernah menyentuh wanita lain. Sekarang mau kabur? Sudah terlambat. Dokter bilang tidak bisa? Lagi mikir apa? Saya tahan. Saya tidak sejahat itu. Kamu dan bayi yang paling penting. Tuan, mobil sudah siap. Bisa berangkat sekarang. Tuan, dengar Anda sudah menikah. Hamil sebelum menikah. Apa itu benar? Di luar semua bilang, Anda menikah lagi dengan yang lebih muda saat masih dalam pernikahan, bahkan hamil. Pak Di, bisakah menjawab secara langsung? Tuan, bicaralah sedikit. Jangan khawatir, serahkan padaku. Tuan, kamu datang. Kau bawa juga untuk wanita rendahan ini. Tuan, kamu datang? Wah, ada kabar baik untukmu. Kau mau bilang dia hamil? Dan itu anakku. Di Xiao Jue, kenapa? Berani berbuat, nggak berani ngaku? Sekarang seluruh dunia tahu, putriku ada hubungan denganmu. Kalau kau tidak mengakui, aku rasa kau nanti malu besar. Siapa bilang aku tidak mengakui? Kalau begitu, Tuan, kau berniat menikahiku? Kalau begitu, cepat cerai dengan wanita ini. Bigami itu melanggar hukum. Kau. Mulai sekarang, jika kau berani memanggil Nuan-Nuan dengan sebutan itu, setiap aku dengar, aku pukul kau sekali. Di Xiao Jue, jadi kau ini mau apa sebenarnya? Aku rasa kau memang tidak mau mengakui ini. Omongan saja tidak cukup bukti, di mana buktinya? Bukti? Kalau begitu, lakukan tes DNA. Panggil orang. Sayang, tenang saja.
Tidak mungkin anak itu milikku. Hasil tesnya sudah keluar. Bagaimana? Sesuai dengan hukum genetik, probabilitas hubungan darah lebih besar dari 99,99999%. Apa? Di Xiaojue, kau lihat kan? Buktinya sudah ada di depan mata. Dengar, kemarilah. Tidak. Tuan D, apa kau tidak mau bertanggung jawab padanya? Jangan sentuh aku. Di Xiaojue, katakan. Laporan ini, kalau paparazi di luar melihatnya, apa yang akan terjadi? Kau mengancamku? Ah, kita sudah satu keluarga. Kenapa saling serang, Tuan? Kami tidak punya pikiran lain, hanya ingin Tuan memberikan pada Ziyu, gadis ini, sebuah status, hanya itu saja. Kalau begitu, ayo pergi. Berhasil. Maaf, mobil ini hanya Tuan Di yang boleh naik. Kau tahu siapa aku? Mulai sekarang aku adalah Nyonya Di. Berani bicara padaku seperti itu? Om, aktingku meyakinkan, kan? Xiao Guai kamu yang paling hebat? Om, bagaimana kamu tahu mereka? Laporan tes pasti akan menunjukkan bahwa itu milikmu. Jangan-jangan kamu. Ini ceritanya panjang. Apa? Xiaojue ternyata alergi terhadap wanita. Itu berarti dia tidak bisa punya anak lagi. Nyonya, jangan khawatir. Sebenarnya masih bisa, tergantung apakah Tuan Muda mau atau tidak. Ambil, harus ambil. Demi keluarga Di, saya yang memutuskan ini. Itu berarti, anakmu mungkin akan tersebar di seluruh dunia. Barang-barang itu sudah saya musnahkan. Song Ziyu pasti tertipu. Orang itu mengutak-atik pemeriksaan. Hanya saja, hanya keluarga Di yang tahu soal ini. Kalau tebakanku benar, ada pengkhianat di keluarga Di. Oh, begitu. Omong-omong, di mana nenek? Nenek, pergi menangkap penjahat. Tuan Xiaojue, kau bawa aku kemana? Ini masih di dalam negeri? Di Xiaojue, apa kau tidak mau mengakui, mau membunuh untuk membungkam? Di Xiaojue, kamu bajingan, bukan manusia. Berani lagi tidak sopan pada Tuan Jue, aku sobek mulut kalian. Pak, apa kalian salah tangkap orang? Kami ini besan Tuan, secara silsilah, Tuan harus panggil saya ayah. Benar, cepat lepaskan kami. Kalau tidak, Tuan tidak akan melepaskan kalian. Diam. Besan, malah ngomong silsilah, hahaha, kau tidak pantas, aku bilang sama kalian. Masalah, keluarga Song, menggantikan pernikahan, pinjam benih, dan pura-pura hamil, Tuan sudah tahu semuanya. Sekarang demi nyonya kami beri kalian kesempatan menyerahkan diri. Katakan dengan jelas, satu persatu. Apa yang sudah kalian lakukan? Hah? Kau pikir aku bodoh? Kalau kami bilang, barulah kami selesai. Harap kalian nanti tidak tetap keras kepala. Ayah ibu, tolong aku, mereka sekelompok orang gila. Tolong aku. Bagaimana? Besan laki-laki, besan perempuan, sudah dipikirkan, aku ini orang yang selalu masuk akal. Kalau anak yang dikeluarkan adalah milik Tuan, maka aku minta maaf. Kalau bukan, maka kalian semua harus mati. Kalian bukan manusia. Sekelompok orang gila iblis. Kata-katamu sangat benar. Aku memang bukan manusia. Adalah Tuan yang memberikan nyawa ini padaku. Berniat main-main dengan Tuan.
harus timbang-timbang posisimu sendiri. Aku hanya beri kalian 5 detik untuk berpikir. 5, 4, waktu tidak banyak lagi. Aku bilang. Dia adalah seorang tabib tua. Dia memberiku cara agar Tuan tidak alergi padaku. Dia juga yang membantuku mendapatkan benih dari Tuan sehingga aku hamil. Tuan tabib tua, itulah biang keladinya. Kita semua dimanfaatkan olehnya. Benar, Tuan dia juga bilang punya dendam dengan keluarga, di semua ini dilakukan olehnya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tabib tua yang kalian maksud, apakah dia ini? Tabib tua. Sudah, Nenek, dalangnya sudah tertangkap, 3 orang itu tidak berguna lagi. Tuan, kami tidak ada hubungannya Tuan. Di Xiaojue, kau lebih buruk dari binatang? Kau tidak takut kena karma? Tuan, aku masih mengandung anakmu. Siapa bilang anak dalam perutmu adalah milikku? Jangan bermimpi, itu sama sekali bukan anakku. Tidak mungkin. Padahal pemeriksaan menunjukkan. Kau ini orang tua keparat, berani bersekongkol dengan dokter menipuku, orang tua keparat. Berisik seret dia pergi. Baik. Tidak, jangan, Tuan. Jangan. Orang-orang yang tidak berkepentingan sudah disuruh pergi. Sekarang bisa duduk dan bicara baik-baik kan, Dilin? Dilin, Dia adalah ayah angkat Xiaojue. Dulu mereka berdua sangat dekat. apa? Jangan memuji diri sendiri. Siapa yang dekat dengannya? Bagaimana? Masih ingat dengan kejadian 20 tahun lalu? Datang lagi untuk balas dendam? Selama keluarga, Di masih ada. Aku tidak akan pernah memaafkan ayahmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah Xiaojue. Sejak kecil sudah bersaudara dengan Dilin. Hanya karena ibunya Xiaojue. Mereka bertengkar. Setelah melahirkan Xiaojue. Sebuah kecelakaan. Mengambil kedua orang tua Xiaojue. Omong kosong. Kecelakaan apaan? Itu dilakukan oleh Diyuntian, bajingan itu? Dilin, sudah bertahun-tahun. Apa kau masih keras kepala? Orang mati tidak bisa hidup kembali. Xiaojue sudah sebesar ini. Apa yang masih kau perjuangkan? Aku tidak percaya. Nuan jelas-jelas takut air. Mana mungkin dia pergi ke pantai? Nuan memiliki nama yang sama denganku. Nenek. Ibuku bernama Nuan. Dia adalah putri keluarga Yu Nuan. Jadi, inilah paman ketiga, alasanmu menyakiti Xiao Guai. Terus kenapa? Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang ayahmu berikan padaku. Belum makan? Jangan pukul lagi. Jangan kotori tanganmu untuk orang seperti itu. Tidak sepadan. Maaf, aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Selama kau ada, aku tidak takut apapun. Nanti di rumah saja bermesraan. Mulai besok, Xiaojue, bawa Nuan istirahat yang tenang, jaga kandungan. Oh ya, segera ambil surat nikahnya. Siap, Nenek. Makan yuk. Urusan seperti ini biar pelayan yang kerjakan saja. Kenapa istri muda keluarga, Di masih perlu lakukan semuanya sendiri? Ah, sudahlah. Kapan kamu pernah makan yang dibeli mereka? Ini kan enak karena disuapi Xiao Guai. Aduh, Sudah lama begini. Kenapa masih panggil aku Xiao Guai? kenapa? Sudah bosan? Dulu kamu paling suka panggil aku Dashu, kenapa sekarang tidak? Dashu, Ya? Daddy, Mami, kalian main apa? Ayah sedang diskusi dengan ibu. Nanti mau ajak kamu main kemana ya? Benarkah? Daddy terbaik.
Air. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Pergi sana. Bu, boneka ini kelihatannya mahal. Bagaimana kalau kita rampas saja? Urusan begini kamu aja yang lakukan. Selesai. Buat apa bilang ke aku? Jangan sentuh anakku. Dia adalah adik kandungmu. Kalian siapa? Hei, nggak gila kan? Kaget aku. Nah, aku ibumu, ibu kandungmu. Maksudnya, Su Nuan-Nuan yang benar-benar putri keluarga Song. Nak, bukankah kamu di keluarga Song? Kenapa? Semua gara-gara perempuan jalang Su Nuan-Nuan itu. Sayang, aku masih macet. Sebentar lagi jemput kamu. Ah, aku nggak buru-buru kok. Hari ini Xiao Tian mainnya senang banget. Kamu hati-hati di jalan ya. Sial. Dulu seharusnya wanita ini dijual. Betul, nggak ngangka kita kena sial. Belum cukup. Juga sama keluarga putri kandungku. Bikin hancur rumah tangga. Bu, kamu harus belain aku ya. Adik, kakak yang urus. Kamu kan tahu di mana dia biasanya? Ajak kakak pergi. Hari ini, aku akan buat mereka sekeluarga meratap. Mama Daddy itu orang seperti apa? Ayahmu, dia hebat sekali, selalu muncul di saat-saat penting, nyawa ibumu diselamatkan oleh papa. Wah, berarti papa itu seperti Superman dong. Bisa dibilang begitu, pokoknya dia super hebat. Kakak adalah dia. Mama, apakah papa bisa terbang? Kalau naik pesawat juga dihitung sih. Mungkin bisa. Mama, apakah papa bisa menyemburkan api? Mama, apakah papa bisa teleportasi? Kamu ini nanya apa sih? Sembarangan. Intinya, kamu ingat papa akan selalu di saat yang paling penting datang melindungi kita, itu sudah cukup. Hahaha. Sudah, Xiao Tian, jangan nakal. Ayah sebentar lagi datang. Mami, Daddy pergi kemana? Kenapa belum datang? Aku sudah kangen dia. Daddy. Ayah tentu pergi mengalahkan penjahat. Wah, Daddy hebat sekali. Bagaimana kamu tahu? Aku dan Mami akan dalam bahaya. Itu karena kekuatan super ayah. Nanti ayah akan mewariskan kekuatan super ini padamu. And Des, kamu juga harus menjaga Mami, ya? Serahkan padaku, Daddy. Tidak apa-apa. Cuma lecet sedikit. Tidak apa. Mereka bagaimana? Sudah diserahkan ke pengadilan, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Syukurlah. Sekarang Yan Chen sudah besar, jangan kau beri dia pengaruh buruk, dengar? Baik, tahu, aku akan taat hukum mulai sekarang. Ketemu lagi, semuanya. Di Xiaojue. Anakmu ganggu aku? Di Yan Chen.
Jangan ganggu Mama. Lupa aturan keluarga di... Aturan keluarga di, Mama yang paling utama. Mama adalah wanita tercantik di dunia. Mama selalu benar. Anak nakal, ayo main. Kamu ngapain? Ayo kita punya bayi lagi.